Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Langit politik Indonesia seolah bergetar. Gema genderang perang terhadap korupsi yang ditabuh pemerintahan Presiden Prabowo bukan lagi sekadar retorika dan pemanis bibir belaka. Ia menjelma menjadi badai yang siap meruntuhkan pilar-pilar kekuasaan lama yang selama ini dianggap kebal hukum. Di pusat badai itu, sebuah nama yang selama puluhan tahun selalu bergaung di lingkaran elit kekuasaan dan bisnis minyak dan gas, kini terpaksa menelan pil pahit. Muhammad Riza Khalid. Selama bertahun-tahun, Riza Khalid adalah sebuah mitos. Sosoknya sering disebut dalam berbagai pusaran kontroversi besar, mulai dari skandal papan minta saham hingga dugaan permainan impor minyak yang merugikan negara triliunan rupiah. Namun, namanya seolah licin bagai belut. Ia melanggeng bebas, tak tersentuh oleh jerat hukum, membangun citra sebagai untouchable man atau pria yang tak tersentuh. Para penegak hukum di era-era sebelumnya seakan tak berdaya, entah karena jaringannya yang menggurita atau kekuatannya yang mampu memadamkan api sebelum sempat membesar. Namun, era kini telah berganti. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang dalam kampanyenya berjanji akan menyikat habis para mafia dan koruptor tanpa pandang bulu, Kejaksaan Agung bergerak dengan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Janji itu kini ditagih dengan aksi nyata. Jumat 11 Juli 2025 menjadi hari bersejarah ketika Kejagung dengan lantang menetapkan Muhammad Riza Khalid, pemilik PT Orbit Terminal Merak, sebagai tersangka dalam mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018 sampai dengan 2023. Ini adalah sebuah uppercut yang telak menghantam jantung salah satu figur paling misterius dan berkuasa di Republik ini. Kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini pun tak main-main, mencapai angka fantastis yakni 285 triliun rupiah. Sebuah nominal yang cukup untuk membangun ribuan sekolah dan rumah sakit bagi orang-orang miskin. Riza Khalid diduga secara melawan hukum telah menghilangkan skema kepemilikan aset dalam kontrak kerjasama dengan PT Pertamina, sebuah modus canggih untuk menggerogoti kekayaan negara dari jantungnya. Langkah Kejagung ini semakin dramatis karena sebelumnya sang putra mahkota Muhammad Keri Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa telah terlebih dahulu dijebloskan dalam daftar tersangka. Ini adalah pesan yang jelas. Tak ada lagi dinasti kebal hukum. Serangan ini sistematis, terukur dan menghantam langsung ke inti keluarga yang selama ini seakan berada di atas hukum. Dulu jangankan menetapkan sebagai tersangka, memanggil Riza Khalid sebagai saksi pun kerap berujung sia-sia. Nama anak Muhammad Riza Khalid, namanya Muhammad Keri Adrianto Riza. Saya juga kaget ya ketika mendengar nama-nama ini, kok kita benar-benar dibohongi oleh rejim selama bertahun-tahun gitu. Padahal kan Presiden Jokowi tahun 2014 itu sudah melikuidasi Pertamina Energy Trading Petral. Kok masih ada nama anaknya gitu loh yang tersangkut dalam kasus ini, dan masih ada afiliasi yang sangat berpengaruh di Pertamina Patraniaga. Ini tentu sesuatu yang harus jujur dibuka ke publik oleh kekuasaannya. Siapa kira-kira yang tetap bermain? Lalu kenapa sih Riza ini tetap survive di Pertamina? Ini menurut saya perlu ditelusuri lebih jauh. Kini situasinya berbalik 180 derajat. Riza Khalid yang dilaporkan berada di Singapura tak lagi bisa berlindung di balik kemewahan dan jarak. 3 kali panggilan sebagai saksi diabaikan. Namun, Kejagung era baru ini tidak menyerah. Statusnya dinaikkan menjadi tersangka dan namanya kini resmi masuk dalam daftar cekal. Kejagung bahkan telah menjalin komunikasi dengan otoritas Singapura.
Peringatan keras pun dilayangkan. Jika panggilan sebagai tersangka kembali diabaikan, surat daftar pencarian orang atau DPO akan segera diterbitkan. Tembok-tembok tinggi yang selama ini melindungi Riza Khalid mulai retak dan siap runtuh. Sang dewa minyak yang dulu bisa mengatur alur bisnis energi dari kejauhan kini menjadi buruan aparat negaranya sendiri. Penetapan tersangka ini menjadi bukti konkret bahwa sumpah Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan mafia bukan lagi sekadar pemanis bibir. Ini adalah wujud dari sebuah komitmen bermental baja. Selama ini publik skeptis, termasuk saya. Banyak yang mengira janji-janji pemberantasan korupsi hanyalah alat untuk meraih simpati. Namun, dengan menyeret nama sebesar Riza Khalid, sebuah simbol dari kekuatan oligarki lama, pemerintahan Prabowo mengirimkan sinyal ke seluruh penjuru negeri. The games has changed. Ini lebih dari sekadar penegakan hukum. Ini adalah sebuah deklarasi perang terhadap masa lalu, terhadap praktek-praktek lancung yang telah membudaya dan merampok hak rakyat. Bersama 17 tersangka lainnya termasuk para petinggi di lingkungan Pertamina seperti Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahan dan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Riza Khalid kini menjadi simbol dari era lama yang korup dan harus segera diakhiri. Riza Khalid ini salah satu pengusaha migas yang dia sejak zaman Orde Baru mengendalikan Pertamina Energy Trading. Sejak zaman pemerintahan Orde Baru, tetapi ketika Presiden Soeharto tumbang, dia melakukan eksodus. Jadi eksodusnya menarik ini. Dia bukan melakukan eksodus kemana-mana, tetapi dia mencari patron di partai politik. Kan itu memang kerja-kerja oligarki memang kan begitu, tetapi kerja-kerja mafia juga begitu. Dia melakukan eksodus ke partai politik, lalu neben dengan kekuasaan, dan dia akan menempel di situ lalu mengentertain orang-orang di kekuasaan. Tentu orang-orang yang dia entertain adalah orang-orang yang berpengaruh. Dan Riza Khalid itu dikenal punya banyak temannya. Hatta Rajasa misalnya petinggi PAN ya, dulu dekat dengan Pak Muhammad Riza Khalid. Beberapa orang di Partai Nasdem juga dekat dengan Muhammad Riza Khalid. Beberapa partai saya kira dekat dengan Muhammad Riza Khalid ya. Tidak heran juga ketika sekarang anaknya juga punya akses ke Pertamina Patraniaga. Kok misalnya Menteri BUMN Erick Thohir tidak memantau atau melakukan monitoring dari dekat gitu loh. Di balik dinding istana, Presiden Prabowo Subianto mungkin tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum dari seorang panglima tertinggi yang melihat pasukannya bertempur dengan gagah berani di medan laga yang paling krusial, perang melawan korupsi. Bagi rakyat Indonesia, ini adalah secercah harapan. Harapan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi asetnya dan bahwa tak seorang pun sekuat dan sekaya apapun dia yang bisa mempermainkan hukum di bawah langit reformasi yang baru ini. Muhammad Riza Khalid kini tak lagi berkutik dan nasibnya di ujung tanduk menjadi pertaruhan terbesar dari janji suci pemerintahan Prabowo. Saya berharap ya Presiden Prabowo Subianto tidak hanya omong-omong, tidak hanya omong kosong ke publik bahwa dia akan melakukan reformasi, termasuk melakukan reformasi di Pertamina. Kita tahu bahwa Riza Khalid ini juga disebutkan dalam kasus Papa minta saham gitu loh. Jadi ketika Petral bubar tahun 2014 atau dilikuidasi oleh Presiden Jokowi tahun 2014, dia mencari ruang baru, ruang untuk mengakumulasi modal. Ternyata pada saat itu kebetulan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia atau mungkin di dunia ya, tambang emas dan tembaga terbesar sedang melakukan investasi saham ke pemerintah Indonesia, yaitu Freeport yang menambang di Grasberg, Papua. Pada saat itu terbongkar itu kasus karena Pak Sudirman Said berani membongkar di Metro TV kalau saya nggak salah. Dia membongkar bahwa ada seorang pengusaha yang mencoba untuk melobi Presiden dan melobi Pak Luhut Binsar Panjaitan pada saat itu ya untuk melakukan lobby untuk mendapatkan salah satu proyek dari Freeport. Proyek itu namanya PLTU Urumuka. Jadi PLTU Urumuka ini adalah pembangkit listrik tenaga PLTP ya, tenaga air di Grasberg yang bertugas untuk mensuplai listrik ke seluruh operasi tambang Freeport. Jadi
gila, ini orang ini memang sangat perkasa ya. Dia dilindungi khusus oleh kekuasaan, sangat perkasa dia. Dan pada saat itu terbuka ke publik. Akhirnya ketika Pak Sudirman Said membongkar semua kasus itu, akhirnya upayanya untuk masuk ke PLT Urumuka melalui kasus Papa Minta Saham, Setia Novanto dan kawan-kawan itu terbuka dan dia gagal masuk ke Freeport. Nah, setelah dia gagal masuk ke Freeport, nama Risa Khalid tidak pernah disebut lagi di dalam dunia mafia migas. Dan saya sendiri, saya merasa bahwa Muhammad Risa Khalid ini sudah tidak berkiprah lagi di dunia migas gitu. Dia bukan menjadi seorang sosok yang dalam pikiran kita menjadi seorang mafia gitu. Tetapi ternyata dia tetap bermanuver. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara dia untuk survive di dunia migas. Nah, tentu cara dia melakukan survive dengan berbagai cara ya. Caranya adalah melakukan lobby dan dia sudah mengenal orang-orang di dalam internal Pertamina. Selain itu juga dia sudah menempatkan orang-orang kuat di Pertamina. Dia bergaul dengan kekuasaan. Teman-teman bisa melacak sendiri. Teman-temannya Risa Khalid ini siapa? Orang-orang yang dia entertain ini siapa? Tentu ini membutuhkan sebuah kerja yang besar dan masa menangkap seorang Risa Khalid tidak bisa sih. Dan bagaimana membuktikan bahwa dia termasuk orang yang masuk dalam mafia migas itu yang agak sulit. Kan kita sekarang hanya omong-omong misalnya bahwa dia adalah seorang mafia, tetapi membuktikan bahwa dia seorang mafia itu sulit, sangat sulit, dan belum ada bukti hukum sampai sekarang. Oleh karena itu ya kita melalui kasus Pertamina Patraniaga ini, jadi kebetulan anaknya melakukan blending BBM di Merak, ini adalah pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh kira-kira berapa dampak kerugian negara akibat ulah para mafia ini. Jadi saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku, dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian, untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan.